Halo guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus ya, selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia pastinya. Oke, kali ini kita akan general reading lagi ya, dimana untuk tema general reading kali ini adalah dahsyatnya auramu yang bisa membuatnya luluh dan sangat mengincarmu ya. Jadi aku melihat ya, ada auramu yang tidak kamu sadari yang membuat dia ini bisa lulus sama kamu, mencintaimu dan mengincarmu saat ini. Jadi kayak gitu ya. Disclaimer bagi kalian bahwa ini sifatnya energi general ya, jadi menyangkut energi banyak orang. Jadi bisa resonate, bisa tidak, bisa beberapa aja yang cocok. Jadi saran dari aku, ambil aja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Bagi yang mau personal reading, coaching ya, konsultasi, kalian bisa silakan chat saja kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke, nggak usah lama-lama, langsung saja kita akan lihat ya di sini. Oke, Tara, wow. Aku ngerasa ya, di sini ada di antara kamu ini orang yang sangat memiliki kesabaran di atas rata-rata ya, dimana ya kamu ini orangnya sering disakiti dia, sering dibohongin dia, didramain dia ya, tapi kamu kayak masih tetap aja ikhlas legowo memaafkan dia, memberikan dia kesempatan ya untuk memperbaiki semua ini ya. Selain itu juga kamu orangnya perhatian banget ya. Kamu juga orangnya ketika sudah sayang sama seseorang ya, kamu itu cintanya nggak setengah-setengah ya. Semua isi hati, perasaan kamu itu akan kamu berikan padanya dengan harapan ya dia bisa memberikan perasaan yang sama. Jadi itulah alasan kenapa ya aura kamu itu bisa meluluhkan dia gitu ya, bisa membuat dia ini mengincarmu. Karena bisa dibilang ya kamu memiliki kesabaran, rasa kasih sayang, perhatian yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena ya gak gampang juga ya jadi kamu ya, seandainya saja ya ini orang lain ya, tentu ya mungkin dia ini akan kamu tinggalkan. Tetapi karena kamu memiliki kesabaran di atas rata-rata, walaupun kamu sering dipermainkan, sering gak dihargai, sering dibohongin ya, tapi ya kamu ini benar-benar ikhlas gitu ya. Kamu percaya adanya hukum karma gitu ya. Barang siapa yang menabur kebaikan, maka dialah yang akan menuai kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang menebar keburukan, ya pasti suatu saat dia akan mendapatkan kejahatan yang sama. Karena cara berpikir kamu simpel ya. Yang penting kamu tetap terus ya berusaha baik sama siapapun ya, sama teman-teman kamu ya. Walaupun kamu pernah dimanfaatkan, tapi kamu sama sekali nggak punya pernah ya niatan dendam ke mereka ya. Walaupun kamu dibohongin ya sama pasangan kamu, tapi kamu ikhlas menjalani semua ini. Sehingga ya aku merasa ya di sini itulah yang membuat orang ini semakin cinta dan sayang sama kamu, karena kamu memiliki kelebihan yang gak dimiliki oleh orang lain. Ya di sini aku ngerasa ya, walaupun jadi diri kamu ini sangat berat ya, dan gak semua orang ya bisa mampu ya berdiri di atas kaki sendiri seperti apa yang kamu rasakan saat ini ya. Tapi kamu menganggap bahwa ini semuanya adalah bagian dari proses untuk menggapai kebahagiaan. Karena yang aku lihat ya saat ini ada di antara kamu yang sepertinya sedang menghadapi badai besar ya. Ada yang digoncang finansialnya, ada juga yang sedang digoncang ya perasaannya, ada juga yang sedang ya mungkin diterpa trust issue ya, diterpa masalah yang sangat besar di dalam rumah tangga kamu ya, dimana itu yang akan menentukan apakah rumah tangga kamu bertahan atau tidak. Ada juga beberapa di antara kamu yang saat ini sedang berkonflik dengan orang yang kamu cintai, tapi kamu sama sekali nggak pernah
mengeluh ya, kamu menganggap bahwa ini semua adalah ujian, ini semua adalah sebagian dari proses untuk menggapai kebahagiaan secara nyata. Jadi ya kedepannya kamu akan berhak ya mendapatkan kebahagiaan itu, karena kamu termasuk orang-orang yang sabar, ya kayak gitu. Ya di sini memang aku melihat ya dalam beberapa bulan akan terjadi ya adanya suatu mukjizat atau keajaiban yang akan kamu terima hasil dari kesabaran kamu selama ini dalam menjalani kehidupan. Jadi kamu akan mendapatkan kebahagiaan ya. Mungkin orang-orang yang menyakiti kamu, mereka akan sadar bahwa apa yang mereka lakukan salah ya. Terus ada juga ya beberapa orang yang iri sama kamu ya. Pada akhirnya mereka sadar bahwa iri itu nggak baik ya, bahwa kamu tuh ternyata orang yang baik, nggak seperti sama apa yang dia pikirkan. Terus orang-orang yang nggak suka sama kamu di tempat kerja itu mereka bakal sadar gitu ya, bahwa ternyata kamu memang memiliki kemampuan gitu ya. Ada juga beberapa di antara mereka yang suka julitin kamu akhirnya merasa luluh gitu ya. Kenapa? Ya karena kamu orangnya baik. Kamu orangnya sabar, kamu orangnya tulus, kamu orangnya ikhlas ya sama siapapun. Sehingga ya aku melihat dalam beberapa ke depan tuh kamu akan berhak mendapatkan itu semua. Kamu akan berhak mendapatkan mukjizat dan keajaiban yang diberikan semesta. Kayak gitu ya. Kita lihat lagi di sini. Ya di sini aku melihat ya. Kamu ini orang yang setia ya. Jadi terlihat ada sebagian di antara kamu ini kamu termasuk orang yang setia. Walaupun ya kamu sering diuji dengan ketidaksetiaan, tapi kamu menganggap ya perselingkuhan itu bukanlah suatu hal yang sifatnya itu untuk kamu balas dendam gitu. Walaupun kamu diselingkuhi, tapi kamu sama sekali nggak pernah punya niatan untuk menyelingkuhi pasanganmu. Ya, kamu terima semua keadaan ini, walaupun terlihat ya kamu nggak bahagia, kamu menangis ya, pedih ya hati kamu ya, kamu tersiksa, tapi kamu sama sekali nggak pernah membalas perselingkuhan dengan perselingkuhan ya. Kamu tetap ya memperlakukan dia dengan baik, kamu tetap ya menjalani kewajibanmu sebagai pasangannya ya. Kamu juga nggak lupa ya tetap terus memperhatikannya ya, menemani dia dalam situasi apapun ya. Bahkan ada juga di antara kamu ini yang kayaknya ya kamu menemani pasanganmu mulai dari nol, tapi dikala dia sukses, dikala dia berhasil, dia malah berselingkuh. Tapi nggak tahu kenapa ya, entah kamu bertahan karena adanya anak atau kamu bertahan karena sudah terlanjur banyak perjuangan ya. Saya pada ini tuh ya udah kamu masih tetap mempertahankan walaupun kamu sadar ini rasanya sakit gitu. Karena siapa sih yang nggak sakit ya, namanya diselingkuhi pasti kan juga sakit. Tapi karena kamu orangnya baik ya, sehingga membuat aura kamu ini jadi terpancar bersinar gitu ya, dan membuat orang-orang yang menyelingkuhi kamu akhirnya ya mereka ya sadar bahwa apa yang dia lakukan selama ini itu salah. Bagi mereka yang belum sadar ya, mereka kedepannya akan melihat ya bahwa selama ini dia telah menyanyiakan orang yang udah tulus padanya, telah menyanyiakan orang yang sudah menemani dia mulai dari awal ya. Mereka akan sadar, mereka akan melihat hal itu ya, bagi mereka yang saat ini belum sadar ya. Terus kamu tuh juga orangnya orang yang suka terimaan ya, nggak tahu kenapa hati kamu terbuat dari apa ya. Karena walaupun kamu dihujat ya, kamu dimarahi ya, terus kamu orangnya dihakimi sama pasanganmu ya, tapi kamu seolah-olah menerima semua itu gitu ya. Dan yang lebih parahnya tuh ya aku merasa bahwa pasangan kamu ini nggak bener-bener amat gitu loh, tapi kamu masih tetap aja berusaha menerima apapun keadaan pasangan kamu ya. Makanya aku bilang hati kamu terbuat dari apa ya, tisu, kapas, atau kristal gitu. Karena ya sebenarnya dari situ aura kamu terpancar ya. Terus ya di sini serusak-rusaknya kamu ya, kamu tuh orangnya masih punya iman ya.
kamu masih punya sisi spiritual yang sangat baik. Sehingga di mata orang-orang yang membenci kamu, di mata orang-orang yang selingkuhin kamu, apapun yang terjadi, ya, orang ini nggak akan tetap bisa meninggalkan kamu. Mereka nggak akan bisa melepaskan kamu, gitu. Ya mungkin mereka akan merasakan kenikmatan sesaat, tapi pada akhirnya setelah mereka puas, mereka akan kembali lagi, ya, sama kamu. Kenapa? Ya karena kamu berbeda, ya. Karena kamu orangnya itu kayak, ya, bersinar, imanmu juga kuat, ya, nggak sama seperti yang lain. Itulah alasan kenapa pada akhirnya, ya, seselingkuh-selingkuh apapun pasangan kamu, ya, mereka akan tetap kembali ke tanganmu, gitu. Karena ya bagaimanapun juga kenikmatan yang sesaat itu nggak akan kekal. Pada dasarnya, ya, pasangan yang kekal adalah pasangan sah. Jadi kayak gitu. Ya di sini aku akan melihat, ya, adanya suatu transisi kehidupan kamu, ya. Nasib kamu akan berubah, ya. Secara drastis nasib kamu akan berubah membaik, ya, terutama bagi kamu yang, ya, mungkin flashback ke belakang kemarin terlalu diuji mentalmu dengan adanya perselingkuhan, ketidaksetiaan, ketidakjujuran, ya. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, ya. Nasib kamu akan berubah, ya. Kamu akan mendapatkan penghargaan dari semesta, ya, hasil dari ketakwaan kamu, ya, hasil dari kesabaranmu, ya, dan hasil dari iman yang selama ini sudah kamu pertahankan. Jadi kamu berhak mendapatkan itu. Dan kamu juga akan melihat, ya, mana orang-orang yang masih layak untuk kamu pertahankan, ya. Kamu akan melihat itu semua. Apabila mereka nggak bisa untuk dipertahankan, ya udah, gitu. Maka semesta yang akan memisahkan. Tetapi apabila orang ini masih layak untuk menjadi pasangan kamu, ya, semesta akan memudahkan jalan buat kalian bisa bersatu kembali dalam ikatan transisi hubungan yang lebih baik. Jadi kayak gitu. Ya di sini aku melihat, ya, memang diakui bahwa kamu ini tipikal orang yang menurut aku orangnya cerewet, ya. Orang yang menurut aku tuh orang yang, ya, cerewet, ya, orang yang suka menasehati pasangannya. Tapi semata-mata cerewet kamu ini cerewet hal yang positif, cerewet yang sifatnya membangun, ya, cerewet yang memberikan nasihat yang positif, ya. Jadi ya itulah alasan kenapa, ya, aura kamu di mata dia ini begitu bersinar, gitu. Karena ya nggak ada, ya, seseorang yang seperhatian kamu. Karena cerewetnya kamu ini sebenarnya cerewet perhatian, bukan cerewet yang marah-marah nggak jelas, gitu, ya. Makanya apapun yang terjadi, kayak orang yang saat ini sedang berdealing dengan kamu itu, mereka nggak akan bisa tinggalin kamu, ya. Sekalipun kalian pernah dipisahkan, tapi ujung-ujungnya kan dia nyamperin kamu lagi, ya. Dia masuk lagi dalam kehidupan kamu. Artinya apa, ya, mereka nggak bisa move on dari kamu karena kamu terlalu berharga di dalam hidupnya dia, gitu. Terus ya di sini kamu ini orang yang menurut aku tuh nggak ini, ya, orang yang menurut aku terlalu munafik sih. Terlalu munafiknya dalam artian tuh kayak gini, kamu orang yang terlalu menutupi kesedihan kamu. Kamu tuh orang yang nggak mau terlihat sedih di hadapan siapapun. Kamu juga orangnya nggak suka dikasihani, gitu, ya. Jadi kayak selagi kamu mampu berdiri di atas kaki kamu sendiri, ya udah, apapun akan kamu lakukan, yang penting halal, gitu, ya. Bisa dibilang kamu orangnya mandiri, kamu orangnya nggak suka ngeluh, ya. Kamu juga orangnya nggak suka menebar, ya, kesedihanmu demi mendapatkan simpati dari orang lain. Jadi itulah alasan kenapa, ya, orang yang berdiri dengan kamu ini sangat luluh sama kamu, ya. Mereka nggak mau, ya, pisah dari kamu. Sekalipun kalian dipisahkan, pasti ujung-ujungnya dia bakal cariin kamu. Karena memang kamu seberharga itu di mata dia. Ya saat ini aku melihat, ya, ada di antara kamu yang sebenarnya saat ini sedang merasa lelah atas kehidupan yang terjadi pada kamu saat ini, ya, terutama kehidupan cinta yang menurut kamu tuh, ya, realistisnya hubungan cinta kamu ini kayak hubungan yang berjalan di tempat,
ya. Hubungan yang sama sekali nggak ada perubahannya, hubungan yang menurut aku tuh kayak ya terlalu nggak ada progres ya. Jadi beberapa di antara kamu tuh kayak merasa capek gitu ya, karena ya kayak kamu ngerasa bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan di mata dia itu nggak ada artinya gitu ya. Segala sesuatu perhatian yang sudah kamu berikan kepada pasangan kamu itu kayak nggak ada maknanya ya di mata nih orang ya. Jadi kayak benar-benar ada sebagian di antara kamu yang ya saat ini menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena ya nggak ada lagi ya gunanya berharap kepada manusia. Kamu sudah capek ya terlalu berharap sama manusia, pada akhirnya ujung-ujungnya kamu sendiri yang merasakan sakit. Jadi daripada kamu bergantung pada manusia, pada akhirnya ya udah aku serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Jika memang kamu masih layak untuk aku pertahankan, ya udah gitu ya. Tunjukkan pengorbanan kamu biar kamu bisa aku pertimbangkan sebagai masa depan pasanganku. Tetapi jika kamu sudah nggak mengharapkan aku lagi, ya sudah, semuanya terserah aja pada kamu kayak gitu. Karena menurut aku prinsip kamu orangnya terlalu simpel ya. Kamu tuh orangnya nggak suka ribet gitu. Kalau masih sayang ya monggo silahkan tunjukkan rasa sayangmu. Kalau nggak cinta pun ya silahkan cari yang lebih baik dari aku. Kayak gitu prinsipnya kamu. Ya di sini aku melihat akan ada akhir yang bahagia nantinya ya. Jadi segala pengorbanan kamu yang kamu kira sia-sia itu ya akhirnya akan ditukar dengan kebahagiaan yang nyata. Karena ya mungkin selama ini rasa ngalahmu ya, rasa kejujuranmu, kebaikanmu, ketulusanmu, perhatianmu sama dia, itu akhirnya akan ditebus ya dengan kebahagiaan yang nyata. Dimana akhirnya ya mereka ini akan luluh sama kamu ya. Mereka akan bertekuk lutut ya terhadapmu, karena ya selama ini mungkin mereka telah memandang kamu sebelah mata. Jadi kayak gitu. Ya di sini aku melihat ya, kamu tuh orangnya nggak suka bergantung ya, nggak suka menggantungkan hidup kamu kepada siapapun, sekalipun pasanganmu loyal, sekalipun pasanganmu berada. Tapi kamu nggak mau ya dipandang serendah itu. Kamu nggak mau terlalu menggantungkan hidup kamu kepada mereka. Ya, karena kamu merasa bahwa diri kamu ini masih mampu ya mencari rezeki, bahwa kamu masih punya tenaga, bahwa kamu ini masih sehat. Jadi itulah ya alasan kenapa aura kamu ini bersinar ya di mata dia. Jadi walaupun pasanganmu berada, tapi kamu tuh orangnya nggak suka minta-minta ya kalau nggak dikasih gitu. Kalau dikasih ya alhamdulillah, nggak dikasih pun juga kamu nggak berkomentar. Sehingga itulah ya mereka tersentuh hatinya ya. Mereka tersanjung melihat ketulusanmu. Sampai pada akhirnya beberapa di antara mereka sepertinya hatinya mulai tergerak ya untuk memikirkan masa depan kelanjutan hubungan ini bersama kamu. Jadi kayak gitu. Ya terus aku melihat ya di sini ada ya di antara kamu yang saat ini sedang merasa diuji imanmu ya. Aku merasa kayaknya kamu sedang diuji imanmu, sedang diuji mentalmu, sedang diuji kesabaranmu. Dimana beberapa di antara kamu tuh saat ini sedang menghadapi suatu masalah yang artinya itu masalahnya nggak kelar-kelar ya. Masalah satu datang ya, habis itu selesai, kemudian datang lagi masalah baru ya, kemudian datang lagi masalah baru ya, terus selesai datang lagi yang baru kayak gitu. Sampai itu kayak aku merasa kamu lelah sendiri ya menjalani kehidupan ini. Tapi yang perlu kamu ingat ya, merenungi itu bukanlah suatu penyelesaian masalah, tetapi ambillah langkah ya, ambillah langkah yang bijaksana, ambillah langkah yang bijak. Itu akan membantu dalam artian meringankan beban kamu. Karena kayak menangis, sedih gitu ya, itu tidak akan menyelesaikan suatu masalah. Jadi di sini daripada kamu merenung ya, gunakan waktu kamu untuk lebih mendekatkan diri terhadap Yang Maha Kuasa.
ya, kamu akan mendapatkan pencerahan nantinya, kayak gitu. Ya di sini aku melihat ya akan ada kebangkitan nantinya. Jadi kayak setelah kamu melewati ya berbagai fase kehidupan ini, mulai dari jatuh bangun ya, mulai dari masalah yang datang silih berganti, saya pada akhirnya tuh kamu akan bangkit ya. Kamu akan bangkit, akan sadar bahwa hidup tuh nggak boleh ya terus-terusan terpuruk kayak gini. Saya pada akhirnya kamu mendapatkan jalan ya, mendapatkan jalan keluar dari masalah yang kamu hadapi selama ini. Jadi kayak gitu. Oke, kita akan lihat ya menggunakan kartu energi, kita akan lihat. Ya, di sini energi-energi apa aja yang terbaca. Kita akan ambil berdasarkan energi semesta ya. Jadi kita akan ambil berdasarkan energi semesta. Kita akan lihat di sini. Ya di sini ada memang ya, sebenarnya di antara kamu tuh yang walaupun kamu disakiti sabar ya, walaupun kamu diselingkuhi tapi kamu masih tetap sabar ya. Tapi ada beberapa di antara kalian ini yang sebenarnya hal itu kalian lakukan karena terpaksa. Terpaksa apa? Ya karena kamu terlalu sayang sama dia, kamu terlalu mencintai dia. Kamu sudah terlanjur banyak berkorban untuk mereka. Ya. Kamu sudah melangkah sejauh ini. Jadi ya udah gitu ya, walaupun kamu sadar bahwa rasanya ini sakit, tapi nggak mau ya harus kamu jalani gitu ya. Karena ada yang kayak gitu di sini energinya. Kita lihat lagi di sini. Dan di sini ya ada sebagian di antara kalian tuh yang menganggap bahwa ya mungkin ya segala sesuatu yang kamu hadapi saat ini tuh mungkin suatu hukuman ya untuk menebus segala kesalahan yang pernah kamu lakukan di masa lalu. Dan kamu ikhlas ya menjalani ini semua. Gitu ya, kamu menganggap bahwa ini memang takdir yang sudah digariskan untukmu dan harus kamu jalani gitu ya. Kamu sama sekali nggak pernah mengeluh gitu, karena ini adalah ujian dari Yang Maha Kuasa. Kamu yakin bahwa suatu saat ya di balik ujian ini pasti akan ada hikmahnya. Ya memang ya, jadi setiap masalah itu ya pasti akan ada jalan keluarnya, dan setiap masalah pasti akan ada hikmah yang bisa kamu ambil dan kamu petik ya, yang akan kamu gunakan sebagai apa ya, dalam artian tuh pelajaran hidup yang lebih bermakna. Jadi kayak gitu. Kita lihat lagi. Ya di sini terlihat juga ya. Bagi kamu yang merasa energi kamu saat ini sedang merasa lelah, ya. Harapan kamu saat ini cuma satu, ya. Kamu hanya ingin bahagia. Kamu hanya ingin merasa disayang. Kamu hanya ingin berharap mendapatkan kesetiaan dari orang-orang yang kamu sayangi saat ini, gitu. Karena kamu tuh orang yang sebenarnya nggak terlalu banyak nuntut, ya. Nggak terlalu menuntut pasangan kamu untuk ini, untuk itu. Jadi sebenarnya ya cukup berubah, cukup setia ya sampai akhir. Ya, udah itu aja. Karena kamu ini orang yang menurut aku ya selegowo itu. Kamu orangnya tuh nggak kayak yang lain ya, yang mungkin tuh kayak dikasih ini masih ingin ini ya, dikasih jantung ya, dikasih hati masih minta jantung, nggak kayak gitu ya. Cukup ya kamu bisa sayang sama aku, setia sama aku, ya udah gitu ya. Itu udah lebih dari cukup. Karena nggak banyak lagi yang aku inginkan gitu. Karena yang aku rasakan tuh kamu sudah lelah, kamu sudah capek ya, terlalu sering disakiti, terlalu sering dikhianati, terlalu sering dibohongin ya, sehingga ya kamu nggak minta yang aneh-aneh gitu ya. Permintaan kamu hanya kebersamaan, kesetiaan ya, dan kasih sayang, itu aja.
Ya walaupun ya terkadang sempat diri kamu ini dilanda rasa keraguan ya. Rasa keraguan di saat kamu menjalani hubungan dengan seseorang. Tapi terkadang ya setelah kamu berpikir panjang ya, kamu juga nggak punya alasan untuk melepas dia gitu ya. Kamu juga nggak bisa menolak apa yang sudah digariskan untukmu gitu ya. Jadi ya walaupun terkadang rasa keraguan itu sering datang menghampirimu, tapi ya kamu yakinkan ya bahwa ini semua ya sudah digariskan semesta ya, sudah digariskan semesta untuk kamu jalani. Terus di sini aku juga melihat ya bahwa ya semua yang pernah kamu berikan kepada mereka ya, ketulusan, keikhlasan gitu ya, kemudian juga rasa kasih sayang, itu akan berbanding ya, berbalik ya, dimana kamu juga pastinya ya nanti bagi mereka-mereka yang akan sadar ya, mereka akan melihat adanya suatu kebenaran gitu ya, bahwa ternyata ya selama ini ya perilaku mereka, sifat mereka, ketidakjujuran mereka itu merupakan dosa ya, dosa yang telah dia lakukan ya kepada orang-orang yang sudah tulus sayang sama dia. Jadi kayak gitu. Terus juga ya di sini kamu nggak perlu sedih ya, karena ya aku melihat ya semesta Tuhan itu tidak akan menguji umatnya melebihi batas kemampuannya ya, karena kamu kuat makanya kamu diuji ya, karena kamu orangnya kuat, kamu orangnya punya power ya, makanya mental kamu ini sedang diuji. Tapi percayalah bahwa di balik ujian ini, seperti yang aku bilang tadi, pasti akan ada hikmah ya, yang nantinya bakal kamu terima ya. Kamu nantinya akan mendapatkan kebahagiaan, kamu akan mendapatkan kesuksesan, kemakmuran, kesejahteraan ya, sama orang yang kamu sayangi kayak gitu. Ya walaupun di sini terlihat ya, terkadang kamu sering merasa tersiksa ketika kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan ya dari pasangan kamu ya. Itu membuat kamu jadi kayak merasa tersiksa banget ya. Memang kayak misalkan kamu sudah memberikan ketulusan tapi dia nggak balas ketulusanmu ya, kamu sudah memberikan kasih sayang ya, tapi dia nggak sayang sama kamu, justru malah menduakan kamu gitu. Terus ada juga beberapa di antara kamu yang kamu sudah ikhlas menerima masa lalunya, menerima siapa dia, menerima apapun perbedaan ya, tapi terkadang di mata dia kamu sering serba salah ya. Jadi ada beberapa di antara kamu tersiksa ya, yang merasa tersiksa. Tapi ya ingat ya, setersiksa apapun ya, kamu orangnya nggak boleh lemah, nggak boleh rapuh gitu ya, karena ya aku yakin hari esok ya akan jauh lebih baik daripada hari ini gitu. Ya terus memang di sini ujian terberat kamu ya, ini kebanyakan energi yang aku ambil di sini ya. Aku merasa energi yang aku ambil di sini kebanyakan pasangan kalian ini lebih suka tergoda dengan hadirnya orang baru ya, nggak tahu kenapa ya, kayak mereka ini orang yang gampang tergoda, gampang kegojek sama orang yang penampilannya itu wow ya. Jadi kayak nggak tahu kenapa, padahal kamu sudah berusaha setia ya, kamu sudah berusaha menjadi apa yang dia inginkan, tapi memang kayak ujian terberat kalian tuh ya kalau nggak dia lari meninggalkan kamu tanpa sebab dan alasan yang jelas ya, mereka lari ya untuk mencari orang yang menurut mereka lebih baik daripada kamu kayak gitu, kayak masih gampang tergoda kayak gitu ya. Saya pada akhirnya ya kamu terjebak ya dalam situasi yang stuck ya, terjebak dalam hubungan yang nggak berkembang. Itu semua bukan karena kesalahan kamu ya, tetapi karena pasangan kamu yang kurang bersyukur ya, karena kamu berjalan dengan orang yang nggak tepat, orang yang nggak bisa menghargai kamu, sehingga jadinya stuck
gitu. Ya di sini memang kamu orang yang menjadi korban ya, kemakan dari drama ya, dari drama mimpinya dia gitu. Karena mereka mendramakan ya, mendramakan mimpi yang indah ya, agar kamu bisa mau sama dia gitu ya, mendramakan keindahan, mendramakan kayak apa ya, dalam artian tuh kamu dijanjikan dengan kata-kata yang indah ya, dengan harapan ya kamu bisa mau sama mereka, tapi pada akhirnya ya apa ya, mereka mengingkari janji gitu ya. Kemudian juga ya di sini tuh kayak kamu hanya bisa membayangkan keindahan aja ya, tapi tidak terjadi secara realita karena pasangan kamu yang sepertinya nggak bisa menepati komitmen yang sudah kalian buat di awal. Karena di sini aku ngerasa sebagian di antara kamu tuh sudah terikat komitmen sebenarnya sama dia, tapi nggak tahu kenapa dia sendiri yang mengingkari komitmen tersebut. Karena terlihat di sini dia nggak ada niat ya, nggak ada niat buat serius, nggak ada niat buat mengembalikan keadaan hubungan ini agar kembali seperti sedia kala gitu. Jadi yang nggak niat itu dia, bukan kamu. Kamu udah niat sudah serius, sudah sayang, sudah seikhlas itu sama dia. Tapi ternyata ya dianya yang nggak niat. Jadi jangan salahkan kamu ya, tapi ya salahkan aja dia gitu. Karena kenapa sih makin lama dia makin berulah, bukannya tambah dewasa, tambah baik, enggak ya. Makin lama dia makin aneh. Terus di sini aku ngerasa ya, ada sebagian di antara kamu yang ya bisa dibilang kamu orangnya ikhlas ya, karena dimana kamu ikhlas sabar menjalani kehidupan ini ya, padahal kamu ini sudah ditinggalkan ya, sudah melepaskan ya, sudah ditinggalkan, sudah dilepaskan juga gitu ya, ditinggalkan orang yang kamu sayang ya, ditinggalkan orang yang kamu sayang itu ya bisa orang tua, bisa anak mungkin ya, atau mungkin ditinggalkan pasangan ya, tapi kamu tetap ya tegar menjalani ini semua karena kamu percaya adanya keajaiban dari semesta. Terus ya di sini sempat ya kamu merasa bahwa apakah ya selama ini kamu ini memiliki dosa ya di masa lalu sehingga membuat masalah ini sering terjadi di dalam kehidupan kamu ya. Kamu sering mengira seperti itu. Tidak ya. Karena di sini menurut aku semua ini terjadi karena Tuhan ya, semesta masih sayang terhadapmu kayak gitu. Ya, terus di sini aku melihat ya, ada seseorang yang terpancar ya, terpancar dengan pesonamu ya. Dia ini sering memandang kamu dari kejauhan ya. Dia orangnya dewasa, dia orangnya bertanggung jawab, dia orangnya bisa memberi apa yang kamu mau gitu ya. Karena di sini dia benar-benar ikhlas ya, benar-benar ikhlas mencintaimu gitu. Karena di sini ya dia ini terpesona gitu karena kamu orangnya sabar ya, kamu orangnya berpegang teguh ya pada prinsip. Terus kamu juga orangnya mandiri gitu. Makanya di sini ada orang yang terpesona ya dengan pancaran auramu. Ya memang di sini dia orangnya masih belum berani ya. Dia orangnya masih belum berani mengungkapkan hal itu. Kenapa? Ya mungkin bagi mereka ini bukan waktu yang tepat, atau mungkin ya mereka masih menunggu momen yang pas. Karena ya di sini yang aku lihat dia ini bukan orang yang suka terburu-buru ya dalam melakukan suatu hal, apalagi ini menyangkut masa depan yang akan dia jalani selamanya. Maka dari itu ya dia orangnya nggak mau terlalu terburu-buru gitu ya. Jadi walaupun dia terpesona dengan auramu, tapi dia nggak mau buru-buru mengungkapkan hal itu kayak gitu. Ya di sini
Aku melihat ya, ada sebagian di antara kamu tuh yang kayaknya sedang diuji dengan seseorang yang sepertinya kayaknya buaya ya. Dia ini kayak buaya darat ya, buaya jantan entah buaya betina. Yang jelas tuh kayak kamu merasa sedang dikibulin dengan orang yang pura-pura tulus di depan, tapi pada akhirnya ya dia memanfaatkan kebaikanmu ya dan meninggalkan kamu tanpa sebab dan alasan yang jelas. Ya pada saat itu aku melihat ya kamu terpukul banget ya. Kamu menangis, kamu merintih ya. Kamu ingin marah ya, tapi kamu gak bisa melampiaskan amarahmu ya. Kamu ingin ya di sini terlihat ya kayaknya kamu ini benar-benar depresi banget ya, sampai kamu ini ingin melakukan hal yang di luar kendalimu. Tapi ya untungnya ya semesta masih sayang sama kamu ya, jadi kayak segala langkah negatifmu itu akhirnya dihentikan oleh semesta gitu. Ya menurut aku pikiran kamu kacau di sini karena seseorang ya, karena seseorang yang kamu cintai ternyata dia mempermainkan kamu. Seseorang yang sudah kamu korbankan ya ternyata dia berkhianat gitu. Terlihat dari hal itu ya. Bahkan di sini ya aku melihat saat ini hidup orang ini nggak tenang ya. Hidup orang yang menyanyiakan kamu ini nggak tenang ya. Mereka masih dibayang-bayangi rasa bersalah dan dosa, di mana dia telah mempermainkan orang setulus kamu ya, orang sebaik kamu kayak gitu. Ya di sini ya. Aku melihat untuk kedepannya ya, aku melihat untuk kedepannya hidup kamu akan lebih baik. Aku melihat kedepannya hidup kamu akan lebih baik. Kamu akan dipenuhi dengan orang-orang yang sayang sama kamu. Kamu akan dipenuhi dengan orang-orang yang peduli sama kamu ya. Kamu akan disayangi orang-orang yang benar-benar bisa niat untuk diajak berkomitmen gitu. Selain itu juga ya karena kamu orangnya tulus ya. Jadi aku merasa kedepannya kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang sejalan dengan pemikiranmu juga. Karena kamu orangnya sudah tulus ya, maka kedepannya kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang sefrekuensi denganmu, yang sama-sama tulusnya denganmu, gak kayak yang dulu-dulu ya. Kamu sudah berkorban, kamu sudah setulus itu, tapi tetap aja ya kamu ketemu buaya buntung ya, ketemu buaya darat kayak gitu. Ya, terus di sini aku melihat di sini ada ya di antara kamu tuh yang kamu orangnya nggak enakan ya di sini ya. Aku melihat ada sebagian di antara kamu ini orangnya sopan santun, kamu orangnya nggak enakan ya. Kamu ini orangnya kayak nggak suka memanfaatkan keadaan orang lain. Jadi kayak misalkan ada orang nih yang sayang sama kamu, yang bucin sama kamu, tapi kamu nggak mau ya memanfaatkan materinya. Ya kalau kamu ada niatan kayak gitu, dimanfaatkan nih orang juga bisa. Tapi berhubung mental kamu nggak kayak gitu, pikiranmu nggak kayak gitu ya. Jadi ya sudah gitu ya, kamu benar-benar nggak ingin memanfaatkan siapapun. Sehingga aku melihat bahwa orang ini, orang yang sedang berdiri dengan kamu ya, walaupun dia sering menguji mentalmu, tapi dia sangat sayang sama kamu. Ya mereka sangat takut kehilanganmu ya, mereka nggak mau ya jauh dari hidupmu kayak gitu ya. Bahkan terlihat ya di sini dari energinya ya, diam-diam mereka sering membayangkan kamu ya, dikala dia sedang rebahan, dikala dia sedang santai ya, dia sepertinya sering kayak membayangkan wajahmu gitu ya. Karena di mata dia wajah kamu itu menenangkan ya, di mata dia ketika dia mengingatmu ya, kamu tuh bisa membawa energi kedamaian gitu ya, sehingga membuat ya mereka ini sangat nggak bisa lepas dari kamu. Mereka sangat nggak bisa jauh dari hidupmu kayak gitu. Aku minum dulu ya. Seger. Ya di sini terlihat ya, dia orangnya sangat tunduk sama kamu. Sangat tunduk ya, kamu suruh ini mau ya, kamu suruh itu mau. Kenapa? Ya karena dia sayang sama kamu, dia nggak mau kehilangan
seseorang yang sangat berharga di dalam hidupnya dia, yaitu diri kamu, kayak gitu. Ya dia juga akhirnya tuh ya entah dia udah ngaku atau enggak ya, yang jelas ya pada akhirnya tuh mereka bakal ngaku sama kamu gitu ya, kalau mereka itu ya maaf aku pernah buat kesalahan ke kamu, ya maaf aku sempat bermuka dua sama kamu, ya maaf aku pernah ya dalam artian menguji mentalmu gitu ya, karena ya selama ini yang aku kira salah gitu ya, ternyata di dalam pikiranku kamu tuh orang yang spesial, kamu tuh orang yang sangat berbeda gitu ya. Jadi ya beberapa di antara mereka tuh kayaknya mereka bener-bener akan mengakui ya semua kesalahan yang pernah dia lakukan sama kamu, karena ya selama ini walaupun dia menguji mentalmu, tapi kamu tetap aja gitu ya sabar menerima kenyataan gitu ya. Wow, suara apaan tuh? Terus di sini juga ya aku melihat banyak orang yang kejar-kejar kamu ya, banyak orang yang memuja-muja kamu, kejar-kejar kamu, karena bisa dibilang daya tarik kamu lah ya yang membuat mereka ini jadi terpesona ya sama auramu gitu. Ya walaupun kamu memiliki kehebatan, kamu memiliki kekuatan, tapi kamu ini bukan orang yang sombong ya, justru malah kamu ini orang yang humble, dan terkadang kehambelan kamu ini jadi bikin baper orang lain gitu loh ya. Jadi bikin baper orang lain, nggak tahu kenapa, padahal niat tujuan kamu ini baik ke dia, tapi kebanyakan mereka yang baper sama kamu, mereka salah mengartikan ya, katanya kebaikan kamu ini justru kayak ya kamu tuh ada rasa sama mereka, padahal nggak demikian, karena kamu ini orangnya humble, kamu orangnya nggak suka pilih-pilih teman ya, siapapun ya yang penting baik itu bisa menjadi temenmu. Tapi terkadang kayaknya banyak orang yang baper terhadap dirimu gitu. Ya saat ini aja aku ngerasa bahwa ada sosok yang mengincarmu ya, ada sosok yang melihat kamu, memantau kamu ya, sering lihat-lihat sosmedmu, karena dia tertarik kayaknya sama kamu ya. Tapi dia ini kayak masih memantau kamu dari jauh, mereka masih nggak mau mengungkapkan ya perasaannya ya, karena mungkin dia malu ya. Orang kalau suka itu kan kayak gitu ya, mereka apabila ada rasa itu terkadang deket kita aja mereka ini grogi ya, gimana ya dia berani mau mengungkapkan hal itu, orang dia aja gemetar ya, dia aja grogi gitu. Jadi dia ini kayak diem-diem tuh hanya bisa memantau kamu dari kejauhan, memantau kamu dari internet ya, memantau kamu dari mungkin sosmed-sosmedmu kayak gitu ya, melihat hey gimana kabar kamu hari ini ya, bidadariku, sayangku, pangeranku, kayak gitu. Ya di sini sih ya aku melihat ya bahwa kamu pada akhirnya akan menuai hasil dari kebaikan dan ketidaksombonganmu itu. Artinya apa? Ya karena kamu orangnya baik, kamu orangnya humble, kamu orangnya nggak sombong. Akhirnya ya kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan, mendapatkan pasangan yang benar-benar mencintaimu, ya mendapatkan pasangan yang kamu idam-idamkan, ya mendapatkan kedudukan yang sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Ya kemudian di sini juga terlihat ya rezeki kamu ya mulai lancar gitu ya, terus karirmu akan melonjak ya karena kamu orangnya baik ya, walaupun kamu punya kelebihan tapi kamu nggak sombong, tapi kamu orangnya nggak pilih-pilih, kamu orangnya humble kayak gitu. Terus di sini untuk bottom of the decknya kita lihat ya di sini aku ngerasa bahwa ya kebanyakan di antara mereka tunduk luluh ya, bucin sama kamu ya, mengincarmu itu karena kamu memiliki pesona, aura, daya tarik tersendiri yang gak dimiliki orang lain gitu. Karena kamu orangnya hebat ya, kamu orangnya sabar, kamu orangnya tulus, kamu juga orangnya mencintai apa adanya. Jadi wajar apabila banyak orang yang terpesona terhadapmu ya, karena auramu ya, memantau kamu, kejar-kejar kamu. Itu sesuatu hal yang wajar karena kamu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Terus kita lihat ya, di sini ada
ada zodiak apa aja, tapi ingat ya, zodiak nggak bisa dijadikan patokan ya. Bisa semua zodiak di sini, tapi kita akan melihat ya zodiak apa yang mendominasi. Kita akan lihat dulu. Di sini ada Pisces. Kemudian di sini ada Aries. Kemudian di sini ada Gemini ya. Jadi 3 zodiak ini mendominasi, tapi ingat tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga hadir di sini ya. Jadi kayak gitu. Oke guys, terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif ke dalam diri kalian ya. Aku Clarissa pamit terlebih dahulu. Bagi kalian yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa silakan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini, atau bisa juga yang ada di pojok kiri atas. Oke? Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Ditunggu di readingan berikutnya. Bye bye.